Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Haji Hasna Faiza ARM Hum dan Ibu Gina Jayanti SPD MPD selaku dosen mata kuliah Linguistik Forensik. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang mengikuti perkuliahan pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nelfatir Mafia, ada Santi Sakila dan Hijratul Hamdina. Pada video ini, kami akan memaparkan materi mengenai teks dan konteks dalam linguistik forensik. Ini adalah pembahasan yang akan kami bahas dalam waktu kedepannya nanti. Yang pertama itu adalah pengertian dari linguistik forensik, dan yang kedua itu ada pengertian dari konteks dan teks dalam linguistik forensik, dan yang ketiga itu adalah konsep penting konteks dalam linguistik forensik, dan yang terakhir itu ada unsur-unsur linguistik forensik. Yang pertama itu ada pengertian dari linguistik forensik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada dua pengertian dari para ahli. Yang pertama menurut M.C. Menamin pada tahun 1993 yang mendefinisikan bahwa linguistik forensik itu merupakan studi ilmiah tentang bahasa yang digunakan untuk keperluan forensik. Dan yang kedua itu menurut Olson pada tahun 2008. Dia mendefinisikan bahwa linguistik forensik ini merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum, termasuk di dalamnya ada penegak hukum, kasus hukum, penyelesaian hukum, dan perundang-undangan. Berdasarkan dua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah cabang ilmu yang berfokus pada penerapan analisis bahasa dalam konteks hukum dan forensik. Dengan demikian, linguistik forensik memiliki peranan yang sangat penting dalam investigasi hukum serta penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari konteks dan teks dalam linguistik forensik. Yang pertama yaitu pengertian dari konteks. Konteks adalah latar belakang situasi yang berkaitan dengan bahasa dalam konteks hukum dan kriminal. Konteks ini bisa berupa perasaan, tujuan, dan aspek historis yang berkaitan dengan bahasa. Sedangkan teks itu adalah alat bukti yang berkaitan dengan kasus hukum. Teks ini bisa berupa rekaman audio atau rekaman suara dan dokumen tertulis. Linguistik forensik adalah bidang studi interdisipliner yang berhubungan dengan bahasa, hukum, dan kejahatan. Maka dalam konteks ini, linguistik forensik berperan penting dalam menganalisis bukti-bukti yang diungkapkan untuk penyelidikan kepentingan dalam kasus perdata dan pidana. Beberapa aspek penting dalam konteks linguistik forensik ini tentunya meliputi yang pertama adalah ruang lingkup kajian linguistik forensik. Dapat mencakup bahasa dalam dokumen hukum, bahasa yang digunakan oleh polisi dan penegak hukum, interaksi di ruang sidang, bukti-bukti linguistik dalam persidangan, analisis kependengaran dan plagiarisme, serta fonetik, forensik, dan identifikasi penutur. Yang kedua, masalah dalam linguistik forensik, yaitu identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara atau aksen, analisis tulisan tangan tersangka, isi analisis dan makna tuturan sebagai bukti peradilan. Yang ketiga ada aplikasi linguistik forensik, yaitu identifikasi suara, interpretasi makna dalam hukum, analisis wacana dalam pernyataan lisan dan tertulis, identifikasi kepenulisan bahasa hukum, bahasa ruang sidang, hukum merek sidang, serta interpretasi dan penerjemahan dalam konteks hukum. Yang keempat adalah teks forensik kombinasi. Nah, berbagai moda seperti bahasa lisan atau tulisan dengan visual atau gambar dan video dapat dianalisis dalam forensik linguistik dengan memperhatikan konteks hukum dan kriminal. Maka konteks ini tentunya mencakup situasi dan hal-hal di luar teks yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Nah, baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metodologi linguistik forensik, yaitu analisis rangkaian kata, makna dalam bentuk-bentuk linguistik, pengukuran kemampuan berbahasa partisipan, dan juga konteks peristiwa dalam komunikasi. Nah, kalimat tersebut menjelaskan bahwa metodologi dalam linguistik forensik yaitu cabang ilmu linguistik yang berhubungan dengan bahasa dalam konteks hukum. Nah, yang pertama itu ada analisis rangkaian kata
kata. Nah, maksudnya mengkaji bagaimana kata-kata disusun dalam suatu teks atau ucapan untuk menemukan pola atau maksud tersembunyi. Nah, yang kedua itu ada makna dalam bentuk-bentuk linguistik. Nah, ini maksudnya memeriksa makna kata, frasa, atau kalimat dalam konteks hukum atau kriminal. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran kemampuan berbahasa partisipan. Nah, maksudnya ini menilai kemampuan berbahasa individu yang terlibat dalam kasus hukum. Nah, misalnya untuk menentukan apakah seseorang tersebut benar-benar memahami suatu pernyataan atau perjanjian. Nah, sedangkan yang keempat, konteks peristiwa komunikasi. Nah, ini maksudnya memahami bagaimana dan dalam situasi apa suatu komunikasi terjadi. Misalnya, apakah ada tekanan atau manipulasi. Nah, selanjutnya fokus kajian bahasa sebagai produk hukum, bahasa dalam proses peradilan, dan juga bahasa sebagai alat bukti. Nah, yang pertama itu ada bahasa sebagai produk hukum. Nah, maksudnya bagaimana bahasa digunakan dalam undang-undang, kontrak, dan juga dokumen hukum lainnya. Nah, yang kedua ada bahasa dalam proses peradilan. Nah, bagaimana bahasa digunakan dalam pengadilan seperti dalam kesaksian, interogasi, atau persidangan. Nah, yang ketiga itu ada bahasa sebagai alat bukti. Bagaimana bahasa dianalisis untuk membantu mengungkap kebenaran dalam kasus hukum. Misalnya dalam analisis pesan teks, surat ancaman, atau rekaman suara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur teks dalam linguistik forensik. Dalam analisis linguistik forensik, teks dan konteks memiliki peran yang sangat penting. Teks forensik mencakup data bahasa yang berimplikasi pada konteks hukum dan juga kriminal, seperti dokumen tertulis, transkrip percakapan, atau rekaman audio. Nah, menurut Erianto pada tahun 2001 menyatakan bahwa dalam model Norman Fairclough, teks yang dianalisis secara linguistik terdiri dari 3 unsur. Nah, yaitu ada representasi, relasi, dan juga identitas. Nah, format Norman Fairclough menekankan bahwa teks tidak hanya sekedar kumpulan kata, tetapi juga memiliki makna yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan juga kekuasaan. Nah, dalam model Fairclough, analisis linguistik terhadap teks mencakup 3 unsur utama. Nah, yang pertama itu ada representasi. Nah, bagaimana suatu peristiwa, kelompok, atau isu digambarkan dalam teks tersebut. Nah, yang kedua itu ada relasi. Nah, bagaimana hubungan antara penulis, pembaca, dan juga subjek yang dibicarakan dalam teks yang dibangun. Nah, yang ketiga ada identitas. Nah, bagaimana identitas individu atau kelompok dikonstruksi dalam teks tersebut. Nah, jadi model ini menunjukkan bahwa teks bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, kekuasaan, dan juga ideologi dalam masyarakat. Itulah tadi pembahasan mengenai teks dan konteks dalam linguistik forensik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.